Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Akuntansi Keuangan 2, pertemuan ke-15. Baik, di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas mengenai akuntansi imbalan kerja. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan nanti rekan-rekan semua ya setelah mengikuti kelas di pertemuan ke-15 ini memahami dan mampu menjelaskan mengenai imbalan kerja dan standar akuntansinya. Kemudian yang kedua, memahami dan mampu menjelaskan perlakuan akuntansi untuk imbalan kerja. Dan yang terakhir, kita akan membahas ilustrasi dan contoh untuk imbalan kerja. Baik, kita bahas dulu terkait dengan imbalan kerja. Ya, imbalan kerja ini merupakan imbalan atas jasa yang diberikan oleh pekerja kepada entitas ya atau perusahaan. Ya, jadi ketika seorang karyawan bekerja ya dan memperoleh bayaran, nah itulah yang disebut sebagai imbalan kerja. Imbalan kerja diakui secara akrual, yaitu pada saat pekerja memberikan jasanya kepada entitas, bukan pada saat dibayarkan. Nah, jadi rekan-rekan yang perlu diperhatikan terkait dengan imbalan kerja, ya, untuk pengakuannya dilakukan secara akrual. Ya, jadi ketika karyawan atau pekerja sudah melakukan jasanya atau sudah memberikan jasanya kepada entitas, ini sudah dapat diakui ya untuk imbalan kerja sebagai hutang ya atau hutang gaji, biasanya dicatat seperti itu ya, bukan pada saat dibayarkan. Jadi ketika nanti dibayarkan ya hutang gaji ini akan lunas ya atau berpindah posisi di bagian debit. Nah, kemudian kreditnya baru kas. Selanjutnya untuk imbalan kerja yang biasanya diterima oleh pekerja ya. Nah, ini ada gaji bulanan, kemudian ada pensiun, ada imbalan jangka panjang, ada tunjangan kesehatan dan lain sebagainya ya, bisa bonus. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori imbalan kerja. Selanjutnya, jumlah dan tata cara pembayaran imbalan kerja ini diatur di dalam yang pertama kontrak perjanjian kerja. Nah, ini biasanya ada ya untuk jumlah dan tata cara pembayaran imbalan kerja ya di dalam kontrak kerja atau kontrak perjanjian kerja. Kemudian yang kedua diatur dalam ketentuan regulasi ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian peraturan perundangan lain yang mengikat entitas atau perusahaan. Baik, selanjutnya saya masuk pada jenis-jenis imbalan kerja ya untuk ruang lingkupnya. Nah, imbalan kerja sendiri ini diklasifikasikan menjadi 4. Ada imbalan kerja jangka pendek, kemudian ada pesangon, ada imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Untuk imbalan kerja jangka pendek, ya ini ada imbalan jangka pendek dalam bentuk absen ya atau presensi, itu yang biasanya bulanan dibayarkan ya, itu berdasarkan presensi. Kemudian ada bagi hasil ya atau bonus. Nah, jadi bonus itu masuk ke dalam imbalan kerja jangka pendek. Kemudian untuk imbalan pasca kerja ini ada kontribusi pasti ya. Jadi untuk pasca kerja sendiri ya ini bisa pensiun ya dalam bentuk pensiun atau pasca kerja lainnya, ini bisa dalam bentuk asuransi jiwa, tunjangan kesehatan pasca kerja.
Nah, untuk pasca kerja sendiri ini dibagi menjadi dua, ya ada kontribusi pasti dan ada manfaat pasti. Untuk kontribusi pasti atau iuran pasti, ya ini imbalan pasca kerja di mana pemberi iuran, ya atau entitas tidak memiliki kewajiban hukum jika dana pensiun tidak memiliki aset cukup untuk membayar imbalan terkait dengan jasa pekerja. Ya, jadi di sini hanya memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran untuk pasca kerjanya, ya, atau iuran untuk pensiunnya, ya. Tetapi ketika dana pensiun, ya, atau lembaga yang mengelola dana pensiun tidak memiliki aset cukup, ya, maka tidak bertanggung jawab atas pembayaran imbalan terkait jasa pekerja. Kemudian untuk manfaat pasti, ya di sini memberi jaminan kepada pekerja terkait dengan jumlah manfaat yang akan diterima di akhir masa kerja. Jadi di sini entitas, ya, selain memberikan iuran pasti atau kontribusi, ya juga memberikan jaminan kepada para pekerja terkait dengan jumlah yang akan diterima di akhir masa kerja. Manfaat pasti sendiri, ya ini diklasifikasikan lagi menjadi dua, ada past service cost dan current service cost. Untuk past service cost, kenaikan nilai imbalan pasti atas jasa pekerja di periode lalu yang berdampak pada periode berjalan. Ya, jadi kenaikan di masa lalu yang sampai sekarang atau berdampak di masa sekarang atau di periode saat ini. Kemudian ada current service cost. Nah, ini kenaikan nilai kini, ya kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja di periode berjalan. Ya, jadi kenaikannya terjadi saat ini, ya sehingga berdampak di periode sekarang. Ya, kalau yang past service cost itu kenaikannya terjadi sekarang atas jasa yang dilakukan di masa lalu, ya sehingga akan berdampak pada periode saat ini. Nah, untuk imbalan kerja ini diterapkan oleh para entitas, ya atau pemberi kerja, ya atau perusahaan dalam pencatatan seluruh imbalan kerja. Ya, jadi pencatatan terkait dengan imbalan kerja, ya imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, imbalan kerja panjang, jangka panjang lainnya. Nah, ini dicatat oleh entitas, ya atau pemberi kerja. Ya, kecuali akuntansi untuk kompensasi berbasis saham. Nah, ini diatur sendiri dalam PSAK 53. Selanjutnya kita masuk pada, nah ini ya, jenis-jenis imbalan kerja. Imbalan kerja yang diberikan kepada pekerja. Nah, ini jika diklasifikasikan, ini ada imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang, pesangon, dan imbalan berbasis ekuitas. Imbalan sendiri dapat berupa uang atau fasilitas. Nah, ini ya, jadi untuk imbalan yang diperoleh oleh karyawan itu tidak melulu berupa uang. Ya, fasilitas yang diperoleh oleh karyawan ya, atau pekerja yang diberikan oleh entitas atau perusahaan ini dapat masuk ke dalam kategori imbalan. Selanjutnya untuk imbalan jangka pendek, ini adalah imbalan yang jangka waktunya kurang dari sama dengan 12 bulan. Nah, sedangkan untuk imbalan jangka panjang, ya ini tentunya berlawanan ya dengan imbalan jangka pendek, ini lebih dari 12 bulan. Contohnya apa? Contohnya imbalan kerja berupa dana pensiun atau pensiun.
Selanjutnya untuk pesangon, ya, pesangon diakui sebagai kewajiban dan beban jika perusahaan berkomitmen untuk yang pertama memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal ya, pensiun normal ya. Jadi misalnya dia pensiunnya nih di usia 60 misalnya, tapi di usia 40 sudah diberhentikan oleh perusahaan ya. Nah, ini kemudian perusahaan memiliki komitmen untuk membayarkan imbalan. Nah, inilah yang dianggap sebagai pesangon. Kemudian menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran pengunduran diri secara sukarela. Ya, jadi ditawarkan ya untuk melakukan pengunduran diri dan karyawan sukarela untuk melakukan pengunduran diri. Nah, imbalan yang diberikan ini disebut sebagai pesangon. Jadi untuk pesangon ini ada komitmen ya dari perusahaan atau entitas untuk membayarkan jika karyawan ini keluar atau berhenti sebelum tanggal pensiun normal. Nah, kemudian diakui sebagai apa? Diakui sebagai kewajiban ya serta beban. Selanjutnya, terkait dengan aturan imbalan kerja dalam standar akuntansi Indonesia. Nah, ini ya, ketentuan-ketentuan ya atau aturan-aturan terkait dengan pengakuan imbalan kerja atau terkait dengan imbalan kerja. Nah, yang pertama, untuk imbalan kerja ini diatur dalam SAK ya, Standar Akuntansi Keuangan nomor 24 ya. Yaitu berkaitan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK berbasis IFRS. Ya, International Financial Reporting Standard. Kemudian diatur dalam SAK etap. Ya, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, ini di bab 23. Kemudian terkait dengan imbalan kerja diatur juga di dalam SAK EMKM ya atau standar akuntansi entitas mikro kecil menengah. Ya ada di bab 14. Kemudian ada di dalam standar akuntansi syariah, ada di dalam ISAK 35 ya terkait penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba ya, untuk yang non-laba digunakan ISAK 35. Kemudian untuk pemerintahan ya imbalan kerja diatur di dalam standar akuntansi pemerintah ya atau SAP PP nomor 71 tahun 2010 ya, pemerintah pusat dan daerah, standar berbasis IPS. Baik, selanjutnya kita masuk pada definisi yang umumnya ya digunakan di dalam akuntansi imbalan kerja. Yang pertama ada biaya jasa kini. Nah, biaya jasa kini ya atau tadi sudah dibahas ya, merupakan kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Ya, jadi ada kenaikan imbalan ya untuk karyawan di periode saat ini ya, sehingga mempengaruhi kenaikan pembayaran jasa atau imbalan jasa di periode berjalan atau periode saat ini. Ada biaya jasa lalu. Nah, ini kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode lalu yang berdampak pada periode berjalan. Ya, jadi kenaikan biaya atau kenaikan imbalan atas jasa pekerja yang dilakukan di periode lalu ya, karena kan
tadi sudah disampaikan di awal bahwa terkait dengan imbalan ini sudah diakui atau sudah dilakukan pencatatan pada saat karyawan ya atau pekerja ini memberikan jasanya. Ya, jadi jasanya sudah dilakukan, itu sudah diakui. Nah, kemudian diakui lagi pada saat pembayaran atau dicatat lagi pada saat dibayarkan. Nah, jadi untuk biaya jasa lalu ini ya, jasanya sudah dilakukan tapi kan pembayarannya nanti. Nah, kemudian pada saat dibayarkan untuk jasa yang sudah dilakukan sebelumnya itu mengalami kenaikan sehingga akan berdampak pada saat dilakukan pembayaran. Kemudian ada keuntungan dan kerugian aktuarial. Ini karena penyesuaian perbedaan asumsi dan dampak perubahan asumsi. Ya, jadi ini ada penyesuaian ya sehingga nanti akan mengalami keuntungan atau kerugian aktuarial. Selanjutnya untuk imbalan kerja. Nah, imbalan kerja adalah seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa imbalan kerja ini tidak melulu berbentuk uang. Ya, imbalan kerja dapat berupa uang maupun fasilitas yang diberikan oleh entitas atau perusahaan kepada karyawan atau pekerjanya. Selanjutnya ada imbalan kerja jangka panjang lainnya. Nah, ini merupakan imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan pada saat pekerja memberikan jasa terkait. Kemudian ada imbalan kerja jangka pendek. Ini adalah imbalan kerja yang jatuh temponya kurang dari sama dengan 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Kemudian ada imbalan kerja menjadi hak, yaitu hak atas imbalan kerja yang tidak bergantung pada aktif atau tidaknya pekerja di masa depan. Kemudian ada imbalan pasca kerja, yaitu imbalan kerja yang terhutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Kemudian ada program imbalan pasca kerja. Nah, ini pengaturan formal maupun informal di mana entitas memberikan imbalan pasca kerja bagi satu atau lebih pekerja. Kemudian ada program iuran pasti, ya, di mana entitas membayar kepada pengelola dana, tidak ada kewajiban entitas untuk membayar iuran lebih lanjut jika pengelola dana tidak cukup membayar jasa. Nah, ini ya tadi sudah disampaikan di awal ya bahwa ada iuran pasti. Iuran pasti itu apa? Jadi si entitas atau perusahaan ini memberikan iuran secara pasti ya kepada pengelola dana pensiun. Ya, atau dana pensiun. Nah, kemudian jika pada saat pembayaran ya pengelola dana ya ini tidak memiliki dana yang cukup atau uang yang cukup ya untuk diberikan kepada pekerja ya atau karyawan, maka entitas tidak bertanggung jawab ya atau tidak berkewajiban untuk memenuhi dana yang seharusnya diterima oleh si karyawan. Nah, sedangkan untuk program imbalan pasti ini adalah program imbalan pasca kerja yang bukan merupakan program iuran pasti. Jadi untuk program imbalan pasti ini sudah dipastikan ya bahwa ketika si karyawan atau pekerja memperoleh manfaat itu nominalnya sudah ditentukan di awal. Itu ya. Jadi yang diterima itu atau imbalan yang diperoleh oleh karyawan atau pekerja itu pasti. Baik, selanjutnya terkait dengan imbalan kerja ini merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh entitas kepada karyawan atau pekerjanya. Nah, kewajiban sendiri ini ada kewajiban hukum
Ya, ini didasarkan pada ketentuan hukum, diantaranya ada kontrak kerja ya antara perusahaan dengan karyawan. Kemudian ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ya, ini membahas mengenai hukum yang mengikat perusahaan dan karyawan. Kemudian ada kewajiban konstruktif. Nah, ini berdasarkan praktek baku masa lalu serta menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut ya. Jadi imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan ini merupakan kewajiban ya, yang harus dilakukan oleh entitas. Nah, ini ada dua jenis kewajiban, yaitu kewajiban hukum dan konstruktif. Selanjutnya untuk imbalan kerja jangka pendek, ya, ini tadi sudah disampaikan bahwa imbalan kerja jangka pendek ini memiliki tempo kurang dari sama dengan 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Nah, kemudian apa saja contohnya? Ada upah, gaji, ya, kemudian ada uang bagi laba, ya, atau bonus. Kemudian ada cuti berimbalan jangka pendek, imbalan non moneter. Ya, kemudian untuk imbalan jangka pendek ini tidak ada asumsi aktuaria jangka pendek sehingga tidak didiskontokan. Selanjutnya untuk pengakuan dan pengukuran imbalan jangka pendek, ya, ini diakui saat pekerja telah memberi jasa. Ya, ini diakui sebagai liabilitas jangka pendek atau hutang jangka pendek. Ya, tadi sudah disampaikan di awal. Jadi ketika si pekerja atau karyawan sudah melakukan jasa, ya, maka imbalan sudah dapat diakui. Ya, ini sebagai hutang gaji dan ini masuk ke dalam kategori liabilitas jangka pendek. Nah, ini liabilitas akan dikurangi setelah dibayarkan. Ya, kemudian beban dibayar di muka jika terjadi kelebihan pembayaran. Untuk cuti berimbalan jangka pendek, nah ini untuk cuti berimbalan ya yang sifatnya jangka pendek, ini bisa diakumulasi ya, ada dua ya. Jadi dapat diakumulasi, kemudian ada yang tidak dapat diakumulasikan. Dan yang boleh diakumulasi diakui pada saat pekerja memberikan jasa. Ya, nah yang tidak boleh diakumulasi ini diakui pada saat cuti terjadi. Nah, untuk imbalan cuti, di sini entitas mengakui biaya ekspektasi imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berbayar. Nah, ini untuk cuti berbayar ya, di mana ini karyawan mengajukan cuti tetapi tetap memperoleh imbalan. Nah, ini dapat diakumulasi pada saat pekerja memberikan jasa. Nah, untuk yang tidak dapat diakumulasi, ya ini pada saat cuti tersebut terjadi. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya ketika kita masuk pada ilustrasi. Selanjutnya, entitas mengukur biaya ekspektasi dari cuti berbayar yang dapat diakumulasi sebagai jumlah tambahan yang diharapkan akan dibayarkan oleh entitas ya atau perusahaan pemberi kerja akibat hak yang belum digunakan dan telah terakumulasi pada akhir periode pelaporan. Nah, ini kita masuk pada ilustrasi ya terkait dengan cuti berbayar. Nah, di sini dicontohkan PTA memiliki 100 karyawan yang diberikan hak cuti berimbalan sebesar 1 juta untuk 10 hari kerja. Selama tahun 2019, karyawan yang cuti 6 hari sebanyak 80 orang, sedangkan sisanya cuti 10 hari kerja. Ini ya, jadi PTA punya 100 orang karyawan, di mana di sini diberikan cuti berimbalan sebesar 1 juta untuk 10 hari kerja. Nah, selama tahun 2019 ya, yang full mengajukan 10 hari kerja, 10 hari untuk cuti itu ada 20 orang, sedangkan 80 orang lainnya ini mengajukan cuti untuk 6 hari.
Nah, ini pencatatan ya. Jika tidak diakumulasikan cutinya, ya maka beban cuti berimbalan bertambah di debit. Ya, ini kan beban bertambah di debit, ini sebesar 680 juta dari mana? Ini ya dari 80 orang ya dikalikan 6 hari cuti ya sebesar, kemudian ditambah 20 orang ya yang cuti 10 hari ya, ini 10 hari ya, kemudian dikalikan besaran imbalan cutinya ya sebesar 1 juta. Kemudian kreditnya adalah kas. Nah, kemudian jika diakumulasikan ya, ini berarti nanti jumlah yang menjadi beban cuti berimbalan ini sebesar 100 juta ya. Yang pertama untuk beban cuti berimbalan untuk yang diambil ya, ini ya ada 80 orang ya dikalikan 6 hari cuti ditambah 20 orang dikalikan 10 hari cuti dikali cuti berimbalannya 1 juta, ketemu 680 juta ya, kemudian kreditnya kas juga sama sebesar 680 juta. Selanjutnya untuk beban cuti berimbalan ini yang tidak digunakan ya, ada 320 juta, ini dari 80 orang ya yang tidak menggunakan 4 hari cutinya dikalikan 1 juta. Kreditnya adalah hutang gaji sebesar 320 juta. Nah, kemudian ini untuk ilustrasi lainnya terkait dengan imbalan jangka pendek. Ya, di sini karyawan perusahaan XYZ memberikan hak cuti tahunan yang dapat diakumulasikan ke dalam cuti tahunan. Cuti tahunan yang tidak terpakai dapat dialihkan tanpa batas waktu dan harus dibayar secara tunai ketika karyawan meninggalkan perusahaannya. Nah, data beberapa tahun terakhir menunjukkan karyawan menggunakan akumulasi cuti tahunan mereka selama periode lebih dari 2 tahun. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di sini, haruskah akumulasi cuti tahunan tidak terpakai tersebut diklasifikasikan sebagai imbalan kerja jangka pendek? Ya. Nah, ini kita mengacu pada SAK nomor 24 ya tahun 2013. Ya, bahwa cuti tahunan yang tidak terpakai ini tidak akan memenuhi definisi manfaat jangka pendek ya, karena tidak diharapkan akan diselesaikan seluruhnya dalam jangka waktu 12 bulan setelah jasa yang diberikan oleh karyawan. Karena tadi ya ini akumulasinya bisa dilakukan lebih dari 2 tahun ya, sehingga ini tidak dapat diklasifikasikan ke dalam manfaat jangka pendek, karena tadi ketentuannya untuk manfaat jangka pendek itu kurang dari sama dengan 12 bulan. Selanjutnya kita masuk pada laba dan bonus. Nah, ini untuk syarat pengakuan biaya pembayaran laba dan bonus ya, ini ada 2. Yang pertama ada kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, kemudian dapat diestimasi secara andal ya. Jadi untuk pembagian laba dan bonus ya diakui apabila ada kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Tadi sudah dibahas ya terkait dengan kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kemudian dapat diestimasi secara andal ya, jadi dapat ditentukan ya berapa besaran bonus atau laba yang akan diterima oleh pekerja atau karyawan. Selanjutnya, kewajiban ini timbul jika entitas tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran. Nah, ini kita masuk pada ilustrasi terkait dengan bonus. Di sini PT Melati pada tanggal 15 Februari 2019 menyelesaikan laporan keuangan tahun 2018. Nah, ini salah ya. Tahunnya masih 2015. Tadi edit dulu.
Berdasarkan laba tahun 2018 ditetapkan bonus untuk karyawan sebesar 200 juta dan tantiem untuk direksi dan komisaris sebesar 40 juta ya. Tantiem ini adalah keuntungan yang dihadiahkan ya atau diberikan kepada direksi dan komisaris. Nah, maka atas bonus yang diberikan ini akan dicatat sebagai beban bonus ya bertambah di debit sebesar 240 juta ya keseluruhan ya. Jadi yang diberikan untuk karyawan dan direksi. Kemudian hutang bonus ya bertambah di kredit sebesar 240 juta. Ini saya diakui. Kemudian ketika dibayarkan untuk bonusnya ya maka nanti hutang berkurang di debit sebesar 240 juta, kreditnya adalah kas. Baik, demikian pemaparan materi terkait dengan imbalan kerja ya di pertemuan ke-15. Nah, untuk rekan-rekan semua jangan lupa presensi di Siakat ya di pertemuan ke-15 pada tab presensi. Baik, perkuliahan saya akhiri. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.